Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Putri Mardiani, NIM 8040180252 dari kelas 01 PSP. Baiklah, saya akan menjelaskan tentang materi tata kelola sistem informasi mengenai COVID, Control Objective for Information and Related Technology. Jadi COVID itu merupakan audit sistem informasi dan dasar pengendalian yang dibuat oleh Information System Audit and Control Association (ISACA) dan IT Governance Institute atau ITGI pada tahun 1992. Selanjutnya sejarah COVID. COVID pertama kali diterbitkan pada tahun 1996, kemudian edisi kedua dari COVID itu diterbitkan pada tahun 1998. Pada tahun 2000 dirilislah COVID 3.0 dan COVID 4.0 pada tahun 2005. Kemudian COVID 4.1 dirilis pada tahun 2007 dan saat ini COVID yang terakhir dirilis adalah COVID 5.0 yang dirilis pada tahun 2012. Manfaat COVID yang pertama dapat membantu auditor manajemen dan pengguna user dengan cara membantu menutup kesenjangan antara kebutuhan bisnis, risiko, kontrol, keamanan melalui peningkatan pengamanan dan mengontrol seluruh proses TI. COVID dapat memberikan arahan guideline yang berorientasi pada bisnis, dan karena itu bisnis proses owner dan manajer termasuk juga auditor dan user diharapkan dapat memanfaatkan guidelines ini dengan sebaik-baiknya. Fungsi COVID: A. Meningkatkan pendekatan atau program audit. B. Mendukung audit kerja dengan arahan audit secara rinci. C. Memberikan petunjuk untuk IT governance. D. Sebagai penilaian benchmark untuk kendali IS atau IT. E. Meningkatkan kontrol IS atau IT. Yang terakhir F. Sebagai standarisasi pendekatan atau program audit. Tujuan COVID: yang pertama, memastikan tercapainya tujuan perusahaan dengan teknologi informasi. Yang kedua, meningkatkan keefektifan dan pengelolaan perusahaan dengan teknologi informasi. Yang ketiga, menjaga risiko keamanan agar tetap pada risiko keamanan rendah. Yang keempat, memastikan keberlanjutan perusahaan dengan teknologi informasi. Yang kelima, dapat mengikuti perkembangan terbaru dari tata kelola teknologi informasi. Selanjutnya, domain COVID. Yang pertama, perencanaan dan organisasi. Domain ini mencakup strategi dan taktik yang menyangkut identifikasi tentang bagaimana TI dapat memberikan kontribusi terbaik dalam mencapai tujuan bisnis organisasi, sehingga terbentuk sebuah organisasi yang baik dengan infrastruktur teknologi yang baik pula. Yang B. Pengadaan atau implementasi. Untuk mewujudkan strategi TI, solusi TI perlu diidentifikasi, dibangun atau diperoleh, dan kemudian diimplementasikan dalam proses bisnis. Yang C. Pengantaran dan dukungan. Domain ini berhubungan dengan penyampaian layanan yang diinginkan, yang terdiri dari operasi pada security dan aspek kesinambungan bisnis sampai dengan pengadaan training. Yang D. Pengawasan dan evaluasi. Semua proses TI perlu dinilai secara teratur dan berkala sebagaimana kualitas dan kesesuaian dengan kebutuhan kontrol. Next, kerangka kerja COVID. Yang pertama, kontrol objektif adalah pernyataan mengenai hasil atau tujuan yang harus dicapai melalui penerapan prosedur kendali dalam aktivitas TI tertentu. Yang B. Audit guideline berisi sebanyak 318 tujuan pengendali rinci detail kontrol objektif untuk membantu para auditor dalam memberikan manajemen asuran atau saran perbaikan. Yang C. Manajemen guideline berisi arahan baik secara umum maupun spesifik mengenai apa saja yang mesti dilakukan, terutama untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan yang diberikan. Selanjutnya, kriteria informasi berdasarkan COVID. Yang pertama, efektivitas. Informasi yang diperoleh harus relevan dan berkaitan dengan proses bisnis, konsisten, dapat dipercaya, dan tepat waktu.
Yang kedua, efisiensi. Penyediaan informasi melalui penggunaan sumber daya yang paling produktif dan ekonomis yang optimal. Yang ketiga, kerahasiaan. Berkaitan dengan proteksi pada informasi penting dari pihak-pihak yang tidak memiliki hak otorisasi atau tidak berwenang. Yang keempat, integritas. Berkaitan dengan keakuratan dan kelengkapan data informasi dan tingkat validitas yang sesuai dengan ekspektasi dan nilai bisnis. Yang kelima, ketersediaan. Fokus terhadap ketersediaan data atau informasi ketika diperlukan dalam proses bisnis, baik sekarang maupun di masa yang akan datang. Ini juga terkait dengan pengamanan atas sumber daya yang diperlukan dan terkait. Yang keenam, kepatuhan. Pemenuhan data atau informasi yang sesuai dengan ketentuan hukum, peraturan, dan perencanaan perjanjian atau kontrak untuk proses bisnis. Yang terakhir, 7, handal. Fokus pada pemberian informasi yang tepat bagi manajemen untuk mengoperasikan perusahaan dan pemenuhan kewajiban mereka untuk membuat laporan keuangan. Selanjutnya ada kelebihan dan kekurangan COVID. Kelebihan COVID yaitu efektif dan efisiensi, berhubungan dengan informasi yang relevan dan berkenaan dengan proses bisnis, dan sebaik mungkin informasi dikirim tepat waktu, benar, konsisten, dan berguna. Selanjutnya, rahasia. Proteksi terhadap informasi yang sensitif dari akses yang tidak bertanggung jawab. Integritas, berhubungan dengan ketepatan dan kelengkapan dari sebuah informasi. Ketersediaan, berhubungan dengan tersedianya informasi ketika dibutuhkan oleh proses bisnis sekarang dan masa depan. Kepatuhan nyata, dan yang terakhir berhubungan dengan penyediaan informasi yang sesuai untuk manajemen. Selanjutnya, kekurangan COVID. Yang pertama, COVID hanya memberikan panduan kendali dan tidak memberikan panduan implementasi operasional. Dalam memenuhi kebutuhan COVID dalam lingkungan operasional, maka perlu diadopsi berbagai framework tata kelola operasional seperti ITL, The Information Technology Infrastructure Library, yang merupakan sebuah kerangka pengelolaan layanan TI yang terbagi ke dalam proses dan fungsi. Yang kedua, kerumitan penerapan. Apakah semua kontrol objektif dan detailed kontrol objektif harus diadopsi? Apakah hanya sebagian saja? Bagaimana memilihnya? COVID hanya berfokus pada kendali dan pengukuran. COVID kurang dalam memberikan panduan keamanan, namun memberikan wawasan umum atas proses TI pada organisasi daripada ITL misalnya. Ini adalah referensinya. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.